Bagaimana serangan presisi Israel berhasil memburu semua pejabat yang terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023. Intelijen Israel, melalui peran Mossad, berkolaborasi dengan teknologi canggih seperti drone tempur Hermes 900 untuk melacak konvoi di Han Yunis yang menargetkan seorang komandan utama Hamas yang menjadi dalang di balik serangan tersebut. Dengan satu rudal presisi, mobilnya dihancurkan tanpa menimbulkan korban sipil dan tanpa kebocoran informasi mengenai operasi tersebut. Apakah ini menandakan akhir dari perburuan selama 2 tahun yang sunyi, atau justru awal dari babak baru keadilan bagi Israel? 2 tahun yang lalu, dunia menyaksikan pagi paling kelam dalam sejarah modern Israel. Ratusan militan Hamas menerobos pagar perbatasan Gaza dan melancarkan serangan mendadak ke kota dan desa. Dalam hitungan jam, ratusan rumah terbakar, sirene meraung di seluruh selatan, dan lebih dari 1.000 warga sipil, termasuk anak-anak serta tentara yang bertugas di garis depan, tewas. Hari itu bukan sekadar tragedi, melainkan sebuah luka kolektif yang menandai babak baru dalam konflik Israel-Palestina. Bagi Israel, serangan tersebut bukan hanya kegagalan keamanan, tetapi juga sebuah penghinaan terhadap sistem pertahanan yang selama puluhan tahun dianggap paling kuat di Timur Tengah. Dari sinilah lahir keputusan politik besar untuk membentuk satu unit gabungan super rahasia bernama Task Force Nar Iron, atau cahaya besi. Tujuannya jelas, memburu setiap otak di balik serangan 7 Oktober tanpa batas waktu dan tanpa kompromi. Di dalam unit ini terdapat nama-nama paling berpengalaman dari Mossad, Shin Bet, dan IDF Intelligence Division yang bekerja dalam bayang-bayang. Mereka memetakan ulang struktur Hamas, menganalisis ribuan jam rekaman drone, serta menelusuri aliran dana dan komunikasi transkripsi yang menghubungkan Gaza, Doha, hingga Beirut. 2 tahun berlalu. Dari 36 nama dalam daftar hitam, 27 telah dieliminasi melalui operasi udara dan sabotase di Amdi. Namun, beberapa masih buron dan bersembunyi di reruntuhan selatan Gaza, berpindah setiap malam, dikejar oleh algoritma dan satelit. Kini perhatian intelijen Israel terfokus pada satu sosok terakhir, seorang komandan yang diyakini sebagai perancang utama invasi 7 Oktober. Lokasinya di Han Yunis, tempat di mana bab terakhir dari luka 2 tahun lalu akan segera ditulis. Pada awal Oktober 2025, di ruang operasi bawah tanah markas Unit 8200 dekat Tel Aviv, cahaya biru dari puluhan layar menerangi wajah para analis muda yang bekerja tanpa suara. Di ruangan bersuhu 17 derajat tersebut, ribuan sinyal radio dari Gaza disaring setiap detik oleh sistem pengawasan spektrum militer Israel. Sebagian besar adalah komunikasi biasa, laporan logistik, pesan antar unit kecil, atau lalu lintas sipil yang tidak relevan. Namun malam itu, satu sinyal mencolok muncul berulang dengan ritme yang tidak lazim. Sinyal tersebut berasal dari Han Yunis, wilayah selatan Gaza yang dikenal sebagai sarang komando Hamas. Kode itu memecah keheningan, berbeda dari pola komunikasi biasa yang menggunakan enkripsi 3 lapis dengan frekuensi melompat acak. Teknik ini hanya digunakan oleh komando tinggi Hamas. Sistem analisis berbasis e-Fire Factory segera memberi tanda merah di layar utama. Label muncul, High Value Target Probable Command Note. Kepala analis memerintahkan verifikasi silang dengan Mossad. Dalam waktu 2 jam, citra satelit OEX-16 menampilkan konvoi kecil yang bergerak pelan di jalan gelap Han Yunis, 2 SUV hitam dan 1 pick-up dengan antena radio panjang di belakangnya. Konvoi tersebut berhenti di area industri kosong, dan kemudian seluruh sinyal menghilang. Israel tak bertindak gegabah. Selama 24 jam berikutnya, semua sensor udara dan darat dikerahkan. Drone Heron TV memindai suhu mesin kendaraan, sementara kamera termal menelusuri perbedaan panas tubuh manusia di dalamnya. Radar lintasan menandai rute evakuasi terdekat. Potongan demi potongan data dikombinasikan menjadi satu gambaran utuh. Ketika hasil pengenalan wajah akhirnya muncul di layar utama, seluruh ruangan terdiam. Persentase kecocokan 97,3%. Nama yang selama 2 tahun membayangi laporan intelijen muncul dengan jelas. Abu Khalid Al-Masri, arsitek jalur infiltrasi Hamas pada pagi 7 Oktober 2023. Di luar ruangan, drone Hermes 900 sudah dinyalakan di pangkalan Palmachim. Mesin berdesing menandai akhir dari perburuan 2 tahun yang akan segera ditutup dengan satu tembakan presisi. Malam tanggal 27 Oktober 2025, pangkalan udara Palmachim di pesisir tengah Israel tampak sunyi.
Hanya terdengar dengung mesin yang memecah keheningan. Di hanggar utama, satu unit drone tempur Hermes 900 telah siap terbang. Di bawah lampu redup, teknisi IDF memeriksa sistem rudal Spike NL, senjata presisi yang mampu menembak sejauh 25 km tanpa meninggalkan jejak radar. Operasi ini diberi kode Iron Echo. Tak ada siaran publik, tak ada perintah tertulis. Semua berlangsung melalui komunikasi satu arah dari markas IDF Intelligence. Dalam hitungan menit, drone Hermes 900 melesat ke langit menembus awan di atas Laut Mediterania menuju Han Yunis. Di pusat kendali, layar menampilkan bayangan 3 kendaraan di jalan sempit. Titik panas target utama terdeteksi di kursi belakang SUV paling depan. Operator mengunci koordinat dan menunggu izin final dari perwira senior. Target terkonfirmasi, suara tenang terdengar melalui radio. Rudal Spike diluncurkan. Dalam 11 detik, cahaya putih menembus langit malam dan menghantam tepat di sisi kanan kendaraan. Ledakan terjadi tanpa semburan api besar, tanpa korban di sekitar. Sensor termal menunjukkan hasil akhir, 0 aktivitas biologis di zona target. Misi Iron Echo dinyatakan berhasil. Perburuan 2 tahun berakhir dalam satu tembakan yang hampir tanpa suara. Beberapa jam setelah operasi Iron Echo, Yerusalem diliputi ketenangan yang aneh. Tak ada sirene kemenangan, tak ada parade tentara, hanya lampu gedung pemerintahan yang menyala lembut di malam hari. Sementara itu, di layar berita muncul satu pernyataan singkat dari kantor Perdana Menteri Israel. Israel tidak lupa dan tidak akan berhenti hingga keadilan ditegakkan. Kalimat itu bergema di seluruh negeri, dari Tel Aviv hingga Haifa. Sederhana namun syarat makna bagi rakyat Israel. Kata-kata itu bukan sekadar retorika politik, melainkan bentuk penghormatan kepada korban 7 Oktober dan pesan bagi dunia. Balasan Israel bukan didorong oleh amarah, tetapi oleh prinsip moral dan memori kolektif. Di tengah kota, lilin-lilin kecil dinyalakan di alun-alun Rabin. Warga berdiam, sebagian menunduk, sementara yang lain menatap layar yang menampilkan rekaman drone. Visual itu dingin, satu titik panas di tengah gelap malam. Cahaya putih menyala sesaat lalu padam tanpa darah, tanpa glorifikasi. Media seperti Jerusalem Post dan I24 News menyebutnya sebagai keadilan senyap, bentuk kekuatan yang tak memerlukan sorak-sorai. Israel tidak membalas dengan emosi, melainkan dengan kalkulasi. Dari langit Han Yunis, pesan itu dikirim. Israel tidak lupa dan tidak akan berhenti hingga setiap luka menemukan penutupnya. Kematian Abu Khalid al-Masri mengguncang struktur internal Hamas di selatan Gaza. Dalam hitungan jam setelah serangan Iron Echo, komunikasi radio antar unit lapangan berubah drastis. Pesan-pesan dikirim singkat tanpa tanda tangan, sebagian besar melalui saluran darurat yang jarang digunakan. Bagi intelijen Israel, pola tersebut jelas. Mereka panik. Sumber lapangan yang berafiliasi dengan jaringan Shin Bet melaporkan bahwa markas Brigade Han Yunis kini beroperasi berpindah-pindah setiap malam. Para komandan tidur di lokasi berbeda, menutup jalur komunikasi dengan Rafah, dan bahkan memerintahkan pasukan mereka untuk membongkar antena radio. Beberapa personel senior meninggalkan keluarga dan bersembunyi di terowongan lama yang belum selesai diperbaiki sejak Perang 2024. Di layar kontrol Mossad, citra satelit menunjukkan pola baru. Kendaraan Hamas yang dulu bergerak dalam konvoi kini beroperasi sendiri-sendiri, menandakan rasa takut terhadap serangan udara berikutnya. Media pro-Hamas mencoba menutupi kepanikan ini dengan menyebut Al-Masri syahid di medan kehormatan. Namun, analisis intelijen menunjukkan kenyataan yang berbeda. Jaringan komando mereka kehilangan arah. Setiap komunikasi yang terekam kini terdengar sama, singkat, gugup, dan tanpa koordinasi yang jelas. Israel tidak perlu berbicara banyak. Ketakutan di Gaza telah menjadi pesan paling efektif dari udara. Keberhasilan operasi Iron Echo bukan hanya soal keberanian, tetapi juga hasil dari revolusi teknologi perang Israel. Tujuannya bukan sekadar efisiensi, tetapi untuk meminimalkan kesalahan dan korban sipil. Israel tidak lagi hanya bertempur dengan senjata, tetapi dengan data, presisi, dan kalkulasi algoritmik. Dan itulah yang membuat setiap serangan terlihat seperti hasil satu keputusan dingin namun sempurna. 2 tahun setelah 7 Oktober 2023, Israel telah berubah.
Negeri kecil di tepi Mediterania itu kini lebih waspada, lebih tertutup, tetapi juga lebih bersatu daripada sebelumnya. Setiap keluarga yang kehilangan anggota pada hari kelam itu kini tahu bahwa keadilan, meskipun lambat, tetap berjalan. Operasi Iron Echo menandai babak akhir dari perburuan panjang yang dijanjikan pemerintah sejak hari pertama tragedi. Detail Afif, seorang warga, menyalakan lilin di sepanjang jalan utama bukan untuk merayakan kemenangan, melainkan untuk mengenang keberanian para korban dan menunjukkan keteguhan negara yang menolak untuk tunduk pada teror. Ulasan ini menegaskan bahwa Israel, dengan segala tantangan yang dihadapinya, terus berusaha untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga untuk menciptakan narasi baru yang lebih positif dan berdaya saing di dunia yang terus berubah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.